Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Wah, terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Rena Oktaviana dengan NIM C1L019010 dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Kesembilan elemen utama ini semua terangkum dalam satu kanvas atau satu halaman. Inilah yang juga membuat bisnis model kanvas unggul. Karena dengan kesederhanaannya yang hanya terdiri dari satu halaman ini ternyata powerful untuk memberikan pemahaman tentang model bisnis secara utuh. Untuk membuat atau membuka sebuah usaha, pastinya dibutuhkan rencana yang sangat matang dan jelas dari segala aspek. Nah, pastinya kita wajib membuat perencanaan yang maksimal supaya bisa menarik pelanggan dan produk atau jasa yang ditawarkan dapat laku di pasaran. Karena itu, kita wajib mengenal dan membuat bisnis model kanvas sebelum membuka usaha. Pembuatan bisnis model kanvas ini bisa membantu kita untuk mengatur dan merencanakan usaha, bahkan dari dasarnya. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Mari sekilas mengenal sosok penemu model bisnis kanvas Alexander Osterwalder. Alexander Osterwalder ini lahir pada tahun 1974 di Saint Gallen, adalah seorang ahli teori bisnis Swiss, penulis, pembicara, konsultan, dan pengusaha yang dikenal karena karyanya pada pemodelan bisnis dan pengembangan bisnis model kanvas. Osterwalder memperoleh gelar Master of Arts dalam ilmu politik pada tahun 2000 di Lausanne University, di mana pada tahun 2004 ia juga memperoleh gelar PhD dalam sistem informasi manajemen di bawah Art Spengler dengan tesis yang berjudul The Business Model Ontology, proporsi dalam pendekatan ilmu desain. Nah, kembali ke pembahasan kita yaitu mengenai bisnis model kanvas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam model bisnis kanvas ini terdiri dari 9 elemen yang membentuk kerangka bisnis model kanvas, yaitu terdiri dari customer segments, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key activities, key resources, key partnership, dan yang terakhir, cost structure. Dalam model bisnis kanvas, yang pertama terdapat customer segments. Elemen pertama yang harus kita miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Jika dalam bisnis model kanvas yang saya buat, yaitu usaha nasi goreng homemade ibu saya, segmentasi pelanggan yang kami targetkan diantaranya adalah kalangan dewasa, anak-anak, remaja, dan tentunya pengguna aplikasi Gojek dan Grab. Karena produk yang kami tawarkan dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh semua kalangan.
Yang kedua yaitu value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mendeskripsikan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya, atau bisa juga disebut dengan keunikan usaha. Dalam model bisnis kanvas yang saya buat, value proposition-nya adalah Nasgor Homemade Umami sebagai produsen makanan kaya nutrisi yang berbahan dasar nasi dan telur diusung dengan konsep homemade yang tentunya berbeda dari nasi goreng di pinggir jalan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk rumahan atau homemade. Selain itu, produk yang kami tawarkan harganya juga terjangkau, apalagi untuk kalangan mahasiswa yang memiliki budget pas-pasan. Produk kami juga unik. Di saat penjual nasi goreng lain menggunakan telur yang langsung dicampur ke dalam nasi gorengnya, kami memilih untuk menggunakan telur yang digoreng secara terpisah agar dapat tercipta rasa sensasi yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Yang ketiga adalah channels. Melalui penggunaan channels atau alat pemasaran yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value propositions kepada customer segments. Jadi, kita bisa mulai memikirkan channels yang mau kita gunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Pada contoh model bisnis kanvas yang dibuat, channel yang kami pilih terdiri dari GrabFood dan GoFood, serta media sosial untuk memasarkan produk kami agar dapat dikenal konsumen dan laku di pasaran. Mengapa kami memilih berpartner dengan Gojek ataupun Grab? Karena kami melihat di zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih memilih sistem delivery order dalam memesan makanan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk lebih sering berdiam diri di rumah dan menghindari kerumunan agar dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Yang keenam adalah customer relationship. Pastinya pelanggan menjadi hal yang sangat krusial dalam sebuah bisnis, terutama pelanggan setia atau loyal. Nah, untuk terus mendapatkan pelanggan yang loyal, perusahaan harus menjalin ikatan dengan pelanggannya secara intens. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif supaya pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Contohnya adalah memberikan diskon dan promo yang dipasang di aplikasi GoFood dan GrabFood agar banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli makanan yang kami jual. Selain itu, pada usaha kami, jika terdapat pelanggan yang sering membeli produk kami, terkadang kami memberikan bonus makanan atau minuman ekstra, seperti diberi tambahan es teh, es jeruk, atau tambahan kerupuk. Hal ini kami lakukan agar pelanggan kami tetap setia membeli produk kami. Selanjutnya, yang keempat, ada revenue streams, yang merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Dalam model bisnis kanvas,
usaha nasi goreng homemade Umami, sumber pendapatannya berasal dari penjualan nasi goreng aneka topping seperti nasi goreng sosis, nasi goreng bakso, dan nasi goreng komplit. Selain itu, kami juga menawarkan aneka minuman seperti es teh, es jeruk, dan es durian. Serta kudapan pelengkapnya seperti mendoan yang merupakan makanan khas daerah kami yaitu Banyumas. Kemudian ada key activities. Key activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Pada model bisnis kanvas nasi goreng homemade Umami, key activitiesnya seperti membeli hasil panen padi dari petani. Walaupun tidak secara langsung membeli dari petani, namun melalui perantara warung atau toko kelontong. Kemudian ada membeli bahan baku pelengkap lain seperti telur, bumbu, dan sebagainya di pasar, supermarket, atau toko kelontong. Kemudian yang terakhir yaitu mengolah beras menjadi produk olahan nasi goreng. Kemudian ada key resources atau sumber daya yang merupakan elemen dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan value proposition. Contohnya, pada model bisnis kanvas yang saya buat, diantaranya adalah lahan tani padi, karena untuk menghasilkan beras yang berkualitas, harus ada lahan tani padi yang tersedia. Lalu ada peralatan dapur atau alat pengolahan standar makanan seperti wajan, kompor, spatula, gas LPG, dan lain sebagainya agar dapat berjalan proses produksinya. Dan yang terakhir ada smartphone platform Android atau iOS guna menginstal atau memasang aplikasi Gobis dan Grab Merchant untuk memasarkan usaha kami. Karena syarat untuk menjadi partner Grab dan Gojek harus memiliki akun restoran agar konsumen, khususnya pengguna aplikasi Gojek dan Grab, dapat menemukan rumah produksi kami. Yang kedelapan yaitu Key Partners. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Kita dapat bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau usaha lainnya untuk meningkatkan performa usaha kita supaya lebih cepat meningkat. Seperti pada model bisnis kanvas yang saya buat, kami berpartner dengan perusahaan Gojek dan perusahaan Grab agar usaha kami dikenal oleh masyarakat luas. Meskipun usaha kami tidak memiliki warung untuk makan di tempat, kami tetap dapat melayani pelanggan dengan perantara Gojek dan Grab, walaupun kami mengusung sistem homemade atau rumahan. Kemudian, elemen yang terakhir yang terdapat pada model bisnis kanvas yaitu cost structure. Elemen ini tidak kalah pentingnya
dengan kedelapan elemen lainnya. Mengelola bisnis secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga bisa menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Karena itu, pastikan kita membuat laporan keuangan yang tepat dan sesuai untuk bisnis kita. Pada model bisnis kanvas nasi goreng homemade umami, biaya-biayanya terdiri dari biaya untuk mendapatkan bahan baku seperti beras, telur, bumbu, kecap, dan bahan pelengkap lainnya. Kemudian ada biaya proses pengolahan produk seperti biaya transportasi dalam membeli bahan-bahan, kemudian biaya untuk membeli gas LPG, lalu ada biaya untuk membeli kemasan dan packaging, serta komisi sebesar 20% dari pendapatan karena berpartner dengan GoFood dan GrabFood yang terpotong secara otomatis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.